Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online karena situasi belum memungkinkan kita untuk bertemu tatap muka di dalam gereja. Tema penguasaan diri itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari karena banyak sekali kasus problem terjadi, bahkan bencana terjadi karena kurangnya penguasaan diri itu. Nah, ayat Alkitab banyak yang mengingatkan mengenai penguasaan diri itu. Amsal 25:28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi, baru bisa bayangkan kalau kota itu roboh temboknya, tidak ada lagi pertahanan untuk kota itu. Nah, pengendalian diri itu yang paling umum biasanya adalah pengendalian diri untuk tidak cepat marah, dan juga pengendalian diri untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, atau pengendalian diri dalam misalnya membeli barang-barang yang mahal harganya. Nah, kadang-kala kita yang pertama mengenai mengendalikan diri untuk tidak cepat marah. Seringkali itu bisa membuat bencana atau membuat persoalan sebenarnya simpel menjadi besar kalau kita tidak menguasai diri dan kemudian menjadi cepat marah. Nah, hal inilah yang perlu kita sadari, bahwa penguasaan diri atas temperamen kita itu juga penting. Karena jangan sampai masalah yang sebenarnya sederhana menjadi makin besar dan menjadi kompleks karena kita kurang menguasai diri kita. Lalu yang kedua, kita juga harus menguasai diri dalam mengambil kesimpulan. Karena belum tentu misalnya sesuatu yang kita lihat di permukaan itu adalah kesimpulan dari seluruhnya. Seperti halnya ada problem yang kita lihat hanya gunung esnya saja, seperti gunung es hanya puncaknya saja. Tapi di bawahnya sebenarnya persoalannya lebih besar. Nah, kita perlu juga menguasai diri kita untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan atas sebuah masalah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, hal ketiga, penguasaan diri itu juga mengenai misalnya untuk membeli sebuah barang yang cukup mahal. Seringkali penguasaan diri kita itu dikalahkan oleh kepiawaian atau kepandaian dari seorang sales untuk menjual produknya. Sehingga, atau juga mungkin iklan-iklan yang ditawarkan, sehingga kemudian kita tidak berpikir cukup panjang untuk membeli barang yang mahal itu, dan pada akhirnya setelah setahun, mungkin 2 tahun, barang itu kemudian teronggok di rumah kita tanpa digunakan lagi. Nah, hal ini juga perlu kita kuasai diri kita di dalam misalnya kita membeli sesuatu barang yang mahal. Nah, hal ini bisa kita pelajari, kita bisa latih supaya kita tidak menjadi boros untuk membeli barang yang sebenarnya kita tidak perlu. Terlebih saat-saat ini, di mana dalam pandemi ini kita benar-benar harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan atau membeli sesuatu barang. Kalau benar-benar tidak perlu, kita memang harus hati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam problem finansial di kemudian hari. Nah,
penguasaan diri ini juga berlaku dalam hal pemahaman kita akan sesuatu. Ya. Jadi misalnya orang yang mengerti teknologi, tetapi bila dia tidak menguasai dirinya, teknologi itu bisa menjadi berbahaya buat dia. Kasus yang sedang ramai saat ini adalah kasus teologi di web, gitu ya. Orang yang mengerti teologi tetapi tidak bisa menguasai dirinya, cenderung akan melukai banyak orang. Ya, karena saya melihat mengapa hari-hari ini justru di kalangan Kristen sendiri banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang panas, yang sengit, gitu ya, bahkan saling menjatuhkan, saling menyesatkan artinya yang satu berkata kamu sesat, orang lain berkata dia sesat, itu saling menyesatkan. Gitu. Jadi dan itu juga karena kita kurang menguasai diri kita di dalam hal berbicara. Nah, mengapa kalau kita lihat masalah yang sedang hangat-hangatnya di dunia maya ini, mengapa kemudian akhir-akhir ini banyak terjadi pertengkaran teologis di dunia maya? Ini disebabkan oleh pandemi ini juga, ya. Karena adanya pandemi, kemudian pendeta atau pengkhotbah itu memindahkan mimbarnya dari mimbar gereja ke mimbar YouTube atau mimbar Instagram atau mimbar Facebook, live streaming seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, saat itu diunggah ke dunia maya, lalu yang melihat kan bukan hanya komunitas dari gereja dia sendiri, tetapi kemudian terbuka untuk seluruh dunia. Nah, disinilah dimulai terjadi perselisihan, pertengkaran yang menurut saya kurang baik. Kenapa? Karena kita bertengkar di antara sesama Kristen. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penguasaan diri dalam pengetahuan itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tidak melukai orang lain. Karena namanya perdebatan biasanya menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, ini yang juga harus di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 itu kan diingatkan bahwa kepada pengetahuan penguasaan diri sendiri. Jadi atas pengetahuan itu kita perlu ada penguasaan diri juga, supaya kita jangan menyalahgunakan pengetahuan itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita baca 1 Korintus 9 ayat 25, ya, 1 Korintus 9 ayat 25. Begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa hidup ini juga sebuah pertandingan, ya. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Artinya apa? Di dalam pertandingan kita bisa kalah, kita bisa menang, ya kan? Kita bisa kalah dalam pertandingan, kita bisa menang. Mengapa orang bisa menang dalam pertandingan? Tentunya dia mempersiapkan dirinya dengan baik, ya. Lalu dia bisa menguasai dirinya dengan baik, agar supaya di dalam pertandingan itu dia tidak mudah untuk dijatuhkan lawan. Nah, di dalam hidup kita juga melakukan pertandingan dalam hidup ini. Nah, pertandingan itu adalah bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup atau kita gagal dalam hidup.
Bahkan dalam skala yang lebih besar, pertandingan dalam hidup itu bisa menentukan kita masuk ke dalam kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Nah, di dalam pertandingan hidup itu, kita perlu memakai persenjataan iman kita. Ya, kita mempersenjatai roh kita, tubuh kita, jiwa kita dengan firman Tuhan, agar supaya kita bisa menang di dalam pertandingan dalam hidup itu. Nah, dalam pertandingan hidup itu kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Mungkin pertandingan di dalam masalah keluarga, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan orang-orang sekitar kita, gitu, dengan ambisi kita. Nah, banyak hal yang dalam hidup ini itu sepertinya adalah sebuah pertandingan. Nah, untuk bisa menang dalam pertandingan itu, saya katakan tadi, kita harus mempersiapkan diri kita dan menguasai diri kita sepenuhnya, supaya apa? Tidak mudah jatuh, tidak mudah terkecoh, gitu ya, untuk supaya kita bisa menang dalam pertandingan itu. Ya, nah, dalam Yakobus 1 kan, Yakobus 1 ayat 14 dan di 15 itu dikatakan begini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa pertandingan dalam hidup itu juga bisa menentukan jenis kekekalan yang akan kita hadapi nanti. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Berarti kan persoalan adalah kita bisa menguasai diri kita untuk keinginan kita atau tidak, gitu kan. Nah, untuk supaya kita bisa menguasai diri kita di dalam cobaan itu, tidak ada jalan lain. Kita harus memperkuat iman kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah itu pedang roh kita, gitu ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada saudara, apakah saudara di dalam masa pandemi ini sudah mempersiapkan diri kita dengan terus membaca firman Tuhan secara berkala? Bukan maksudnya berkala, kala sempat, kala enggak, gitu ya, tapi secara kontinu. Nah, sudah berapa kali kita membaca Alkitab kita sendiri? Jadi kita harus sadari bahwa makanan dari roh itu adalah firman Tuhan, ya. Jadi makanan roh itu adalah firman Tuhan. Kalau kita kurang memakan firman Tuhan, maka roh kita itu akan menjadi lemah. Kalau roh kita menjadi lemah, dan akibatnya adalah kita akan mudah jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Jadi itulah sebabnya kita perlu sekali membaca dan merenungkan firman Tuhan secara kontinu, ya. Nah, dengan membaca firman Tuhan secara kontinu, kita akan membangun penguasaan diri kita juga, gitu, supaya kita bisa menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi dalam masa-masa sekarang ini, terlebih masa-masa sekarang, orang yang lebih sering di rumah, bisa jadi akan lebih banyak pertengkaran terjadi dalam rumah. Karena mungkin pada masa-masa sebelumnya, masa-masa normal, gitu ya, frekuensi durasi bertemu misalnya suami dengan istri tidak begitu banyak.
Suami seharian kerja di kantor, pulang sudah sore atau malam, sehingga lalu makan, istirahat sebentar, tidur, tidak banyak berdiskusi. Nah, sementara dalam masa sekarang, masa pandemi sekarang, lebih banyak bertemu, lebih banyak di rumah. Dan bisa jadi justru yang saya dengar gitu ya, saya dengar banyak pertengkaran justru terjadi pada masa pandemi ini. Nah, saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa kenapa bisa terjadi pertengkaran. Hal pertama adalah karena kita kurang menguasai diri kita, sehingga kita cepat emosi, ya, kita cepat bereaksi, gitu ya. Nah, mengapa kita bisa cepat bereaksi, cepat emosi? Gitu? Karena kita kurang menguasai diri kita, dan kita kurang memahami teman-teman dalam kita berdiskusi tadi. Kalau masalah suami istri, kemungkinan suami istri kurang waktunya dalam berkomunikasi, kurang waktunya dalam berbicara satu sama lain. Contohnya di meja makan, ya. Nah, mestinya di dalam masa pandemi ini keluarga yang mempunyai waktu yang lebih banyak untuk makan bersama. Saya pernah dulu kan cerita gitu ya, kalau di mall keluarga makan rame-rame tapi mereka nggak saling ngomong karena apa? Sibuk Pak dengan HP masing-masing. Mudah-mudahan itu tidak terjadi juga di rumah gitu. Karena sekarang masa pandemi semua sering makan di rumah gitu ya, mengurangi makan di luar ya. Tapi jangan sampai kebiasaan waktu normal itu gitu ya, dibawa lagi ke rumah gitu. Tidak ada perbaikan. Justru dalam masa pandemi kita harus sering bertemu. Meja makan adalah tempat kita berdiskusi, berbicara satu sama lain, suami kepada istri, kepada anak-anak, gitu ya, anak-anak saling berbicara. Nah, itulah membangun komunikasi yang baik akan mencegah yang namanya salah mengerti atau salah paham. Dan itu juga akan membentuk kita untuk menguasai diri kita di dalam berbicara. Karena di dalam berbicara pun kita harus bisa menguasai diri kita. Adalah tidak baik jika orang misalnya kalau di dalam sebuah pembicaraan diskusi kita melihat seseorang itu mendominasi pembicaraan. Itu juga hal yang tidak baik. Dan saya percaya saudara pernah bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Ya kan? Melihat orang itu katakan dalam pembicaraan 30 menit, mungkin dia 25 menit dia ngomong, lawannya cuma bicara 5 menit. Hal itu juga kurang baik. Dalam hal apa? Kita menguasai diri kita untuk kita terus berbicara dan kita kurang mendengar. Persoalan yang juga banyak timbul dalam hal ini, dalam komunikasi ini adalah apa? Orang kurang mempunyai keahlian dalam mendengar. Kita memperkuat atau membuat kita ahli dalam berbicara, tapi seringkali kita kalah di dalam mendengar. Kita kurang melatih diri kita untuk bisa mendengar dengan baik, sehingga apa? Kita bisa menyimpulkan sesuatu dengan lebih baik. Ini juga mengenai penguasaan diri terhadap di dalam kita berbicara, ya, berbicara satu sama lain. Saya percaya saudara pernah melihatlah kondisi seperti itu ya. Jadi A bicara dengan B, kita bisa lihat gitu ya, siapa yang dominan, siapa yang mendominasi pembicaraan, siapa yang nggak mau kalah gitu. Nah, dari situ sendiri saudara bisa melihat bahwa itu kurang baik. Jadi penguasaan diri dalam komunikasi juga penting, ya. Nah, jadi ya seperti kita tahu bahwa penguasaan diri itu kan salah satu dari buah roh dalam Galatia 5:22-23 kan, kita udah tahu itu. Jadi
menguasai diri kita itu adalah buah gitu ya. Buah artinya buah itu kan yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam hati kita menghasilkan buah-buah tadi, yang salah satunya dalam Galatia 5:23 itu buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu penting sekali saya katakan, karena itu akan mencakup spektrum yang sangat luas. Keluarga, pekerjaan, ya, kesehatan, ya. Nah iya kan, nah, kesehatan kalau kita nggak menguasai diri kita dalam memakan sesuatu, kita makan semua aja, yang hasilnya kan udah jelas. Ya. Orang yang suka makan seenaknya gitu di usia mudanya bahkan setengah tua gitu, kemudian menjadi apa? Menjadi orang yang mengkoleksi cincin. Gitu. Tapi sayangnya bukan cincin di tangan, tapi cincin di jantung sini. Nah, itu juga mengenai penguasaan diri di dalam hal makan. Gitu. Ya. Nah, jadi penguasaan diri saya katakan tadi spektrumnya luas sekali. Ya. Jadi kita perlu untuk mempunyai keahlian dalam diri kita. Keahlian itu ya adalah menguasai diri kita, kuasai diri kita dalam segala hal. Ya. Supaya kalau misalnya dalam penguasaan diri terhadap kanan, ya kita sehat, gitu. Kita punya badan yang sehat, kuat, dan tidak gampang sakit, ya. Terlebih sekarang ini loh. Sekarang ini jadi kan banyak itu anjuran kalau bisa kita tidak ke dokter gigi gitu ya, buka mulut gitu ya. Kalau sebisa mungkin tidak ke rumah sakit. Gitu. Kenapa? Rumah sakit memang seperti namanya, rumah tempat orang sakit gitu. Hari-hari ini apalagi gitu ya. Terlebih misalnya rumah sakit yang menjadi rujukan penderita COVID-19. Wah, itu bukan zona merah lagi tuh, ini sudah zona hitam pekat gitu ya. Jadi menguasai diri kita juga penting di dalam hal kesehatan. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang sakit, sehingga kita harus ke dokter, dan yang ke dokter itu pun punya risiko tersendiri kan, gitu. Jadi misalnya kalau inilah yang saya lakukan kalau sekarang, kalau supaya gigi nggak sakit, ya malam ada rebusan air sirih dikumur tiap malam supaya gigi kita nggak sakit. Sering gosok gigi, sering rajin membersihkan gigi supaya apa? Supaya nggak sakit. Gitu. Tapi kalau udah sakit kan harus ke dokter gigi. Gitu. Dan ke dokter gigi pada masa-masa sekarang adalah sebuah kegiatan yang cukup berbahaya dan berisiko. Ya, jadi kita udah bicara tadi ya, bicara mengenai penguasaan diri supaya nggak gampang marah, penguasaan diri dalam tidak terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan gitu ya, lalu penguasaan diri dalam hal investasi, membeli sesuatu yang mahal, membeli apa gitu ya, udah punya TV, mau beli TV yang ukuran 100 inch gitu loh, kepingin gitu. Nah, itu juga perlu dilatih penguasaan diri kita. Karena apa? Karena kalau bahasa Inggris kan itu jelas antara need sama want. Need itu ya butuh gitu. Want kepingin. Gitu. Jadi, nah penguasaan diri itu kalau di rumah kita banyak sekali kemudian barang-barang yang tidak kemudian menjadi tidak efektif, itu karena waktu dalam proses pembelian itu lebih banyak didominasi oleh want, bukan need. Nah, saya kepengen gitu ya. HP baru dipakai setahun, ada model baru, saya kepengen gitu. Padahal HP paling banyak dipakai buat telepon sama WA, sekarang baca email gitu lah ya. Nanti hal-hal yang hampir seluruh handphone itu memiliki fungsi yang sama sebenarnya. Nah, penguasaan diri itu dalam purchase atau dalam membeli sesuatu juga perlu kita kuasai. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak mudah untuk
terjatuh nantinya di dalam masalah ekonomi. Karena gampang, sekarang banyak loh, even di Tokopedia atau di mana gitu, macam-macam deh, Lazada atau apa kan banyak ditawarkan misalnya pembelian barang ini dengan metode cicilan, gitu kan, cicilan 12 bulan tanpa bunga, gitu. Wah enteng itu, ya enteng 12 juta berarti sebulan cuma 1 juta lah, gitu ya, beli. Gitu. Bulan depan ada lagi barang menarik, wah ini ada 6 juta nih, murah gitu ya, ada TV cuma 6 juta gitu. TV di rumah udah kuno, beli dong, beli. Cicilan 12 bulan ya 500.000. Kemudian yang lain dan lain, akhirnya waktu dikumpul jumlah cicilan itu besar sekali gitu. Nah, ini yang termasuk ini salah satu penguasaan diri yang harus kita pelajari supaya kita tidak terjatuh di dalam jebakan-jebakan ekonomi. Kemudian kita tadi juga membahas penguasaan diri kita terhadap pengetahuan kita, ya. Dalam hal gereja saya tadi kasih contoh mengenai teologi ya, di mana saya melihat justru hari-hari ini banyak terjadi pertengkaran teologis di antara orang-orang Kristen sendiri yang kalau pakai bahasa yang lebih pas itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Saya percaya diskusi atau debat-debat teologi itu tidak kemudian membawa orang menjadi lebih beriman, tapi lebih kepada ya saya menang kamu kalah, itu aja, gitu. Dan penontonnya juga saya tidak yakin akan lebih beriman dengan melihat perdebatan itu. Nah, itu juga mengatakan bahwa penguasaan diri terhadap pengetahuan juga penting. Supaya apa? Supaya kita nggak menjadi takabur, kita nggak menjadi sombong. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya bahas penguasaan diri di dalam rumah tangga. Yang saya cerita di masa-masa pandemi ini kita lebih sering ketemu, ya. Karena kurangnya komunikasi sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, itu bisa kita hindari dengan apa? Dengan kita sering berkomunikasi, sering berbicara yang baik, belajar mendengar. Karena kita mungkin ahli dalam berbicara, tapi kita kurang ahli dalam mendengar. Ya. Jadi penguasaan diri itu spektrumnya sangat luas, sangat luas, dan itu bisa dipelajari. Nah, saya katakan tadi cara mempelajarinya buat kita adalah apa? Dengan mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan kontinu, ya. Karena membaca dan merenungkannya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita ingat perkataan firman Tuhan itu Mazmur 1 kan begitu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga setelah semuanya dilakukan berkenan kepada Tuhan, apa saja yang dia perbuat berhasil. Jadi yang membuat berhasil itu adalah apa? Karena dia mempunyai dasar firman Tuhan yang kuat. Amin. Jadi di masa-masa sekarang kita perlu meningkatkan keahlian kita dalam penguasaan diri kita dari beberapa hal yang saya cerita tadi. Kiranya Tuhan menyegerakan pandemi ini berlalu dari Indonesia, dari dunia, dan kita bisa kembali nantinya bertatap muka secara normal, ya, ketemu di gereja. Salam dari Jababeka, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.